Orang-orang berpikir menjadi anak pinter di sekolah itu menyenangkan. Orang juga berpikir ketika kita mendapat ranking satu itu membahagiakan. Dan mungkin mereka berpikir juga mendapat nilai-nilai bagus itu membanggakan. Pada saat sekolahnya ya mungkin ada sedikit kebanggaan, ada kebahagiaan itu ketika menjadi ranking satu, nilai bagus, atau juga dikatakan pintar. Tapi nyatanya setelah dewasa, setelah jauh meninggalkan masa sekolah, kenyataannya saat ini saya menyesal karena sering ranking satu di sekolah. Kita kembali di Tujuh Tanya, kali ini di program Relungku Renungmu, dan merupakan gabungan dari program cerita masa sekolah digabung jadi Relungku Renungmu. Makanya bajunya jadi seperti ini. Kayaknya udah gak pantas sekarang udah pakai pakaian seperti ini ya. Ya udahlah. Seperti di awal tadi kita akan membahas tentang menjadi ranking satu tidak selalu menyenangkan. Bahkan saya menganggap saat ini bahwa 12 tahun saya sekolah dan kebanyakan di antara yang jadi ranking satu itu adalah buang-buang waktu. Wah, berarti Anda tidak mensyukuri. Bukan tidak mensyukuri, tapi begini, mari kita bahas. Oke. Menjadi ranking 1, menjadi pintar di kelas itu selalu identik dengan jadi anak baik. Jadi anak baik, jadi anak cupu, itu tidak menyenangkan. Ketika saya ingat-ingat sekarang atau pada saat itu, pada saat sekolah juga tidak menyenangkan. Tanya semua anak-anak yang ranking 1, anak-anak yang pintar di sekolah dan dianggap cupu, itu nggak enak. Kita jadi nggak punya banyak teman, lingkaran pertemanan kitanya terbatas, terus juga dianggap aneh aja. Kita tuh nggak pernah diikutkan kalau misalkan ada tawuran, kalau misalkan ada hal-hal yang berbau agak sedikit keras gitu kan. Enggak, olahraga juga jelek nilainya. Terus yang berkaitan dengan fisik juga jarang diikutkan. Kita mah nyongklok wae di kelas. Terus juga pergaulannya ya itu lagi. Itu biasanya sama anak pinter lainnya yang berkacamata. Bukan berarti yang berkacamata semua pinter ya, tapi rata-rata kan seperti itu tampilannya. Terus bajunya dikedalamkan gitu. Sebenarnya kami itu pingin kayak yang lain. Bajunya dikeluarkan, terus juga bergaul layaknya teman-teman yang lain, nongkrong di kantin, ngompas malak gitu kan. Pengen kayak gitu teh gitu. Cuma kok kayaknya ketika kita akhirnya menyabet ranking 1 terus juga dianggap pintar, itu kayaknya seolah-olah nilainya itu nilai menjadi seorang siswa pintar itu nggak pantas ketika nongkrong sembarangan dan lain sebagainya. Biasanya langsung ditegur kayak gini, kamu jangan gaul sama itu gitu. Gurunya juga seperti itu. Jadi kita tuh di terkesan dibatasi gitu. Padahal kan ya kalau sekarang saya pikir ya, apa salahnya banyak bergaul, banyak teman gitu kan. Itu kan salah satu yang saya sesali kenapa jadi pintar itu saya
sesali ya itu. Jadi sedikit sekali temen sih banyak, tetapi gini, mereka cuma datang ketika perlunya saja gitu kan. Jadi perlu misalkan nyontek, oke, saya kasih nyontek, mending kalau saya kasih. Tapi rata-rata ketika kita zaman itu teh sok pelit gitu kan. Pelitnya kenapa? Nah, kenapa anak-anak ranking 1 sok pelit? Dia pelit ngasih tahu gitu kan. Kenapa alasannya? Gini, kita lihat ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan si ranking 1 ini ya ranking 1 gitu kan. Bisa jadi itu bukan keinginan dia, tapi keterpaksaan, entah lingkungan, entah orang tua, atau juga contoh kayak gini, saya nih, kenapa saya harus ranking 1? Karena saat itu saya dibiayai beasiswa prestasi, otomatis menghendaki ya saya terus ranking, nilai saya bagus dan sebagainya. Walaupun sebenarnya hati saya ingin seperti teman-teman yang lain, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan akhirnya kudu ranking 1 teh gitu kan, daripada beasiswanya dicabut, terus juga daripada nggak bisa sekolah lagi, makanya harus ranking 1. Akhirnya ketika yang lain yang bisa sekolah dengan normal, bayar dari orang tuanya, terus juga SPP lancar seperti itu, ya kenapa sih kalian nggak memanfaatkan itu semua dengan belajar yang lebih baik gitu? Kudu nurun ke saya, kudu nyontek ke saya kan gitu kan. Jadi timbul rasa saya juga iri dengan kemampuan kalian, dengan finansial kalian. Kalian nggak ada ngebantu saya secara finansial, mengapa saya harus ngebantu kamu dengan pelajaran-pelajaran ini gitu kan. Sementara ini itu yang saya berikan contekan itu modal saya sekolah gitu kan. Itu salah satunya. Ya mungkin ada teman-teman yang lain yang memang pelit aja. Kalau saya sih, kalau sayanya bisa bayar dengan baik seperti teman-teman yang lain, saya akan bebasan sok wae rek nurun rek nyontek ge. Cuma karena saya ada tuntutan harus ranking 1, ada tuntutan nilai saya harus bagus, ya ngapain saya kasih contekan kepada orang lain? Oh, ketika saya tidak bagus atau saya tersalip orang lain, beasiswa saya yang terancam, kan seperti itu. Jadi ada alasan. Orang yang pintar itu biasanya pintar di kelas ya, bukan berarti saya menganggap diri saya pintar sekarang. Tapi dulu pada zaman sekolah itu kan, pintar itu kan salah satunya ditandai dengan ranking kan. Nah, ranking 1 ya sering. Berikutnya, gak enak sebenarnya. Saya jadi ranking 1 gak enak, cuy. Kenapa? Ya, banyak waktu saya yang terbuang. Orang lain main, orang lain apa gitu kan, saya mah mau nggak mau harus ngapalin. Bukan ngapalin ya, kalau saya tipe orang yang susah hafal malahan. Jadi saya itu bagaimana caranya saya memahami apa yang saya baca, memahami apa yang saya dengar gitu. Itu kunci saya. Nah, menurut saya ketika 12 tahun kurang lebih sekolah wajib itu dan harus mengejar prestasi, itu saya buang-buang waktu. Tadi saya kepengen gitu, kayak yang lain. Oh, nongkrong kemana? Ke kosan siapa? Misalkan pas SMA kan kayak gitu kan. Saya ketika nongkrong di kosan cewek misalkan, itu udah jadi alarm sekali gitu kan. Wah, itu ngapain? Ranking 1 kok kayak gitu tingkah lakunya. Wah. Dan itu alarm bahaya buat beasiswa saya, makanya jarang saya melakukan hal itu. Bukan tidak pengen, mau aja sih gitu kan. Terus juga abis pulang sekolah main dulu kemana, bukan nggak mau
kayak gitu. Tapi akhirnya saya malah memilih ikut eskul gitu kan. Waktu dulu kan belum dibatasi tuh, jadi kan semua eskul saya ikuti 6 hari gitu kan. Habis selesai belajar eskul dan seterusnya. Beneran bukan sama sekali bukan. Kalau yang lain yang mungkin ada ya yang seperti itu, yang memang begitu ambisi dengan prestasi. Kalau saya sih enggak gitu kan. Saya juga pengen kayak yang lain, bebas gitu kan, bisa ngerokok. Nah, boro-boro beli rokok sih buat sekolahnya aja beasiswa kan, masa uang beasiswa pakai beli rokok, enggak kan. Nah, itu tadi kan anak pinter, anak baik-baik, jadi sedikit temennya, terus juga buang-buang waktu. Nah, pada akhirnya semakin berjalannya waktu, kita itu sempat juga dilanda star syndrome, yang merasa pinter, merasa paling, merasa ya ini prestasi saya banyak, terus juga ya gitu, jadi merasa terkenal di sekolah, merasa siapa sih yang nggak kenal Aja ini misalkan, siapa sih yang nggak kenal si ranking 1, siapa sih yang nggak kenal yang juaraan. Ya memang pada saat itu ya ada juga star syndrome-nya. Tapi setelah keluar sekolah, terus kita menjejaki kehidupan nyata, dunia kerja dan sebagainya, ternyata semua itu hanya ya hal-hal yang tidak ada untungnya, itu bisa dibilang seperti itu. Karena toh kita menghadapi kehidupan ya dengan dengan ini lagi, dengan hal-hal yang baru lagi. Prestasi itu mah udah tertinggal jauh, gak diingat juga. Ini pernah ranking 1, ini pernah juara umum, ini pernah jadi juara murid teladan Semajalengka, misalnya, itu nggak diingat lagi. Udah kita keluar menjadi masyarakat biasa lagi. Ada sih yang memang beberapa yang ingat, tapi jadi malah membebani. Biasanya beban ketika sudah sekolah, sudah selesai, terus kita ingat masa lalu itu jadi beban bagi kitanya. Dan kenapa saya menyesali juga kisah percintaan orang-orang pinter itu buruk sebenarnya, gitu kan. Kita itu nggak pernah dipilih sama cewek-cewek cantik di sekolah. Kita mah nggak pernah dipilih sama cewek-cewek ngetop, cewek-cewek cantik, cewek-cewek ngetop, cewek-cewek yang jadi primadona, jadi kembang sekolah gitu. Nggak pernah ngelirik orang-orang pinter. Mereka ngeliriknya yang bad boy, rada rebel kan, kayak gitu kan biasanya gitu kan. Nah, yang cantik yang bawa motornya bisa ngungklek sampai dadana di punggung gitu kan, yang seperti itu biasanya dari zaman saya juga. Jadi kalau menurut saya rugi gitu. Kita nggak bisa mendapatkan kesempatan. Orang lain mah zaman sekolah saya bisa tangannya kemana-mana gitu, pacaran juga. Kalau kita udah melekat dengan kermah, melekat dengan orang baik gitu kan, terus juga melekat dengan pinter, jadi agak susah ketika kita ngobrolin pacaran zaman sekolah. Yang masa pacaran zaman sekolahnya cuma mentok di kerja kelompok kan. Itu salah satu nggak enaknya, dan yang saya sesali, sangat saya sesali kenapa jadi orang pintar zaman sekolah. Nah, berikutnya setelah keluar dari sekolah, meninggalkan lama masa sekolah, apalagi saya dan orang-orang yang ranking 1 lainnya, mungkin kita itu terbentuk jadi anti gagal. Kita itu paling takut dengan kegagalan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya hidupnya gagal, hidupnya tidak sesuai ekspektasinya. Banyak juga orang-orang ranking 1 yang tidak sesukses
mereka yang ranking di bawahnya akhirnya menyerah dengan kehidupan. Coba sekarang saya jadi apa dan teman-teman saya jadi apa, itu kan perbandingannya sudah jelas. Saya menjadi pengangguran, saya hanya jadi konten kreator yang nggak laku kan gitu kan, sementara yang lain mungkin jadi anu lah, jadi itulah. Padahal kalau kita lihat dari peringkat atau dari ranking di sekolah, saya bagus di sekolah, akademis saya, nilai-nilai saya bagus gitu kan. Tapi nyatanya, nah itu jadi beban sekali. Kita itu dibentuk seolah-olah anti gagal, tapi nyatanya kita gagal. Ini pergulatan besar dalam diri. Makanya banyak yang menyerah akhirnya. Ada yang menyerah dengan hidupnya, ada juga yang menyerah ya udahlah, jalani saja apa yang ada. Gitu. Sakit itu jauh lebih sakit dari orang-orang yang memang tidak berprestasi di sekolahnya, karena kita menganggap kita itu udah di level sini, tiba-tiba hidup menghajar kita, menekan kita jadi di bawah gitu kan. Gak enak. Nah, apalagi ketika berikutnya kehidupan berjalan dan kita selalu dijadikan perbandingan untuk anak-anak kita, untuk yang lainnya. Perbandingannya seperti apa? Untuk anak, misalkan anak kita tidak ranking 1. Dah, kamu mah kok nggak seperti bapak kamu mah nggak seperti ayah kamu, dan lain sebagainya. Makanya sejauh ini saya tidak pernah mengatur-atur anak saya. Dia mau ranking, syukur, enggak juga enggak apa-apa. Dan juga saya tidak pernah memberikan standar saya untuk anak saya. Enggak apa-apa lah, enggak seperti bapaknya. Toh bapaknya juga enggak sukses. Walaupun ranking 1 kan, walaupun selalu jadi juara, enggak jadi sukses. Biarkan mereka sesuai dengan kemampuan terbaik versi mereka gitu. Dan jadi perbandingan juga untuk lingkungan ataupun keluarga, itu nggak enak. Perbandingan yang nggak enaknya yang seperti apa? Yang begini, misalkan percuma dah ranking 1 gini, ulah ranking 1 dah si aja BG baheula mah teh budak teh pinter eta teh jadi juara umum bae, jadi juara kelas bae ngahana ayeuna mah jadi pengangguran, ayeuna mah teu boga pagawean, ayeuna mah gaweana teu puguh geus kajen, ayeuna mah sok sakola bae, nu penting sakola geus, tong mikiran ranking, tong mikiran juara. Nah, selalu diperbandingkan seperti itu. Ketika misalkan saya berbuat tidak baik gitu kan di lingkungan, saya misalkan bawa cewek nih, eta nanahaan pan ge keur zaman sakola nama pinter, zaman sakola nama ranking hiji, ayeuna kikituanan mamawa awewe ka dieu. Selalu dikait-kaitkan dengan prestasi di sekolah, tetapi mereka sama sekali tidak membantu kita dalam kehidupan kita. Itu bisanya ya seperti itu. Kita dibanding-bandingkan terus, selalu dicap dengan sesuatu yang sudah kita tinggalkan, padahal itu kan saya sekarang nilai saya sebagai saya yang sekarang gitu kan. Masa lalu ya sudah sebagai masa lalu gitu kan. Toh dulu ketika sekolah saya ranking 1, berprestasi, juara dan sebagainya, ya itu tetap menjadi catatan emas di kehidupan saya. Sudah, jangan diganggu gugat. Yang sekarang mah sekarang. Saya bisa menciptakan prestasi baru, saya bisa menciptakan legacy baru, saya bisa menciptakan hal-hal baru di hidup saya. Pun ketika saya melakukan kesalahan, ya karena saya sebagai manusia, sisi manusiawi saya yang muncul. Ya, nggak ada hubungannya dengan dulu ranking 1, nggak ada hubungannya dengan dulu pinter. Otak yang saya bawa dulu sampai sekarang ya otak yang sama. Kan kemampuannya juga bisa jadi sama, cuma ada sisi manusianya nih dari diri seorang saya ini gitu kan. Nah itu dia teman-teman. Jadi penyesalan seorang yang dulunya ranking 1, yang
zaman sekolahnya jadi juara, tapi sekarang tidak jadi apa-apa. Apakah ada yang sama seperti cerita saya ini? Kalau ada yang sama, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi. Mudah-mudahan juga yang tidak baik dari cerita ini bisa jadi peringatan. Dan kalau teman-teman punya cerita lain